pernapasan. Ya, jadi olahraga pernapasan ini saya mulai tekuni sebetulnya sejak usia 13 tahun. Jadi masih muda banget. Ya, mulai dengan yoga dan memang tujuannya untuk sehat semua gitu ya, untuk sehat dari mulai yoga, pernapasan, berbagai macam pernapasan lokal. Dan ini yang terakhir saya lihat pernapasan yang sudah mendunia ini masuk dalam penelitian ini gitu. Dan alhamdulillah dari hasil latihan yang saya tekuni ini dan saya bagikan kepada para teman-teman ya sudah bermanfaat insya Allah buat diri saya sendiri. Ya, saya pernah kena diabetes tahun 2007 dan alhamdulillah hingga sekarang saya tidak minum obat dan bisa memelihara diabetes saya dengan baik sampai sekarang dan dapat hidup normal tanpa ada komplikasi. Biasanya diabetes itu bisa komplikasi jantung dan sebagainya. Karena memang saya keluarga diabetes dan ayah saya dengan kakak beradiknya itu mereka menderita diabetes dan ya meninggal dalam komplikasinya. Nah ini Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang saya tekuni sekarang ini adalah olahraga pernapasan yang dari Profesor Linhausen berupa Tai Chi Qigong ya. Kalau Bapak Ibu mencoba melihat Tai Chi Qigong di dunia ini sudah dibahas dengan banyak orang ya. Dengan banyak orang, banyak pihak yang membahas tentang senam ini. Nah, saya khusus memang juga melakukan penelitian tentang ini dan saya dalami dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa saya presentasikan. Mungkin Bapak Ibu saya persilakan untuk mencoba. Waktu kita sampai jam 11:30 ya Pak Jun? Ya. Iya, lewat-lewat nggak apa-apa Pak Pujo. Oh gitu ya. Pasti Ibu Bapak yang hadir Ya, sini tidak keberatan. Saya ajak Bapak Ibu untuk menikmati latihan kita. Ya, latihan kita itu durasinya sekitar 20 menit. Kalau bisa nanti dipotong sesi penyelarasannya dipotong, nggak apa-apa. Kita coba pernapasannya saja, Ibu, Bapak ya. Ya pakai kaos ya yang sudah siap dengan kaosnya ya. Coba berlatih pernapasan ini sesuai dengan video. Nah, video yang saya sajikan itu memang video yang saya latih secara maksimal sehingga kuda-kudanya rendah dan itu mungkin akan menyulitkan Bapak Ibu yang belum terlatih atau masih baru mulai berlatih. Saya sarankan untuk sesuai kemampuan dilakukannya, terutama pada gerakan menekuk lutut. Ya, menekuk lutut ini syaratnya adalah tidak boleh melebihi garis vertikal ujung jari kaki. Jadi waktu menekuk lutut jangan melebihi garis vertikal ujung jari kaki. Dapat dipahami Bu, Bapak? Ya. Jadi menekuknya tidak boleh lebih dari garis vertikal ujung jari kaki. Lalu punggung tidak boleh melengkung. Ya, kita jaga syaraf kita yang ada di tulang belakang untuk supaya punggungnya tidak melengkung. Ya, itu seperti itu. Saya kira cukup dilakukan itu sesuai video. Kuda-kuda dalam ini sebetulnya manfaatnya sangat besar untuk organ dalam yang ada di organ panggul di rongga panggul ya. Rongga panggul kita ada organ-organ penting yang kalau kita kuda-kuda itu bisa sudah mencapai dalam, insya Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ yang ada di dalam panggul kita. Maaf Pak Pujo. Ya. Apakah videonya perlu saya siapkan, saya tampilkan misalnya sambil Pak Pujo memberikan petunjuk sekali-sekali lihat videonya sedikit-sedikit? Oh iya. Boleh ya? Ya boleh, boleh Pak. Karena mungkin ibu-ibu yang tidak mampu untuk berdiri boleh dengan duduk Bu, Bapak Ibu. Karena duduk ini sebenarnya gerakan yang utama adalah gerakan rongga dada, rongga perut, rongga panggul, dan tulang belakang. Sehingga teroksigenasi dengan baik. Jadi sambil duduk bisa Bu dilakukan, ya.
Apalagi yang ada stroke atau gangguan pada kaki, insya Allah bisa lakukan dengan duduk. Baik, saya bisa Pak Jim Baik, disetelkan untuk ya saya video. tampilkan. Sudah terlihat? Ya, sudah. Ya. Kalau perlu di stop gitu ya, untuk cuman hanya lihat fotonya aja, kasih tahu saya Ya, bisa stop. ya. Ya, gerakan ke atas, tarik nafas. Gerakan ke bawah, lepas nafas. Tarik, lepas. Ya, tarik, lepas. Ya, tarik, lepas. Apakah ada ibu-ibu, bapak yang mengikuti ini? Saya harapkan aktif. Saya harapkan aktif ya, ibu, Ya, bapak. saya ikut, Pak. Dicoba terus, tarik ke atas. Kakinya kalau tangannya ke atas lurus ya? Tangannya lihat tetap bengkok ya, lalu tidak lurus, tidak lurus ya. Kendor, seluruh badan di atas kendor. Lutut disamakan gerakannya dengan nafas panjangnya. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Perhatikan lutut tidak lebih dari ujung jari kaki menekuknya. Pak, maaf, nafasnya itu dari mulut atau dari hidung ya? Tarik dari hidung, Ibu. Tergantung cuaca. Kalau dingin, kita tarik hidung, lepas dari hidung. Ya, ya, ya. Gerakan kiri tarik nafas. Ya, ke arah kiri tarik nafas, Ibu. Jadi terbalik ya, Ibu. Kanan lepas nafas, ke kiri tarik nafas. Kanan lepas nafas, ya. Kiri tarik nafas. Hanya menggeser pinggul ya Pak Pujo ya? Ya, geser pinggul. Pinggulnya digeser. Iya. Tidak naik, Ibu. Tidak ada kakinya yang lurus. Kakinya tetap bengkok kecuali waktu sudah bergeser pinggulnya. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Ya, ganti gerakan, tarik. Tangannya bersilang sekitar 2 jari dari pergelangan. Kuda-kuda nggak usah terlalu rendah, nggak apa-apa, Bu. Ini rendah nanti dalam bayangan saja, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melakukannya semua. Tarik. Bersilang terus sampai atas, aba-aba lepas, baru dibuka. Lepas. Tarik. Maaf Pak, itu posisi pas turun itu squat ya? Lepas, ya, squat. Oh, berarti punggung lurus. Punggung lurus, ya. Tarik. Lepas. Tarik. Oh, telapak kaki tetap ya Pak, waktu naik nggak ikut jinjit ya berarti ya? Enggak jinjit ya, tetap kuda-kuda. Tarik. Lepas.
tarik, lepas. Semua kendor di atas tubuh kendor tidak berotot, usahakan meminimalisir otot. Lepas. Tarik. Lututnya ditekuk ya, jangan tidak ditekuk. Posisi kuda-kuda, lutut ditekuk. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Ganti gerakan. Tarik. Lepas. Tarik. Yang tidak mampu sampai bawah, nggak usah sampai bawah. Lepas. Tarik. 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 Lepas. Ya, terus apakah sudah ada yang lepas dari lepas Gerakan ini pantatnya ikut muter nggak Pak Pujo atau tetap menghadap ke depan? Tarik nafasnya lagi kapan ya? Maaf, ibu-ibu, kelihatannya mungkin Pak Pujo terpental keluar nih.
Lepas. Gerakan ini gerakan pembersihan darah ya, Bapak Ibu. Secara umum ya nanti dibahas lagi. Ini pembersihan darah gerakan ini. Tangannya lagi ke atas, tarik nafas ya, Pak? Ya, tetap seperti semula, tarik napas, lepas napas ke bawah, terus lepas lagi. Ya. Ya, gerakan mendorong, menarik, tarik napas, mendorong, lepas napas. Ya, terus tarik nafas, dorong, lepas napas, tarik nafas, mendorong, lepas napas, tarik nafas, mendorong, lepas nafas. Tarik nafas, mendorong, lepas nafas. Ya. Tidak ada ganti kaki di sini karena gerakan ini merupakan gerakan pembersihan. Ini pembersihan darah khusus untuk limpa dan lever. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Ya, ini untuk penguatan darah. Tarik, lepas. Lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Untuk penguatan seluruh organ perut. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Penguatan untuk seluruh organ. Telapak tangannya jangan menghadap ke samping ya Ibu, Bapak, tetap menghadap ke bawah, ke arah bawah. Mungkin dari video kelihatan ke samping, tapi sebetulnya ke bawah. Waktu di atas menghadap ke bawah turun. Seperti burung terbang. Lengannya jangan sampai lebih tinggi, terlalu jauh dari kepala, kira-kira sejajar dengan kepala. Perhatikan pergerakan pundak di dalam gerakan ini. Gerakan pundak ini yang paling penting. Tangan tetap dalam posisi sejajar.
balik arah. Ya, menepuknya setinggi perut. Angkat telapaknya setinggi mata, menepuknya setinggi perut. Lakukan jinjit pada waktu mengangkat. Tarik. Ya, pundaknya tetap rileks. Jadi tetap menggantung pundaknya, jangan diangkat. Ya, ya cukup. Ya cukup, Pak Jin. Ya. Ya. Bagaimana, Ibu, Bapak? Yang terasa apa? Ada yang terasa? Peringatan, Pak. Ya, keringetan ya. Ya, kalau dilakukan dengan benar, lembut, ya, insya itu semua adalah oksigenasi dari organ dalam tubuh kita. Jadi kita mengolahragakan organ dalam tubuh kita. Ya, dan bagi orang yang yang mengalami bagi orang yang mempunyai penyakit kronis, ya, oleh pakar Inggris, pakar Inggris Mark Santer mengatakan bahwa dosisnya itu adalah 2 kali sehari, Bu, minimal 2 kali sehari. Mau dikerjakan 10 kali sehari boleh. Ya, jadi untuk yang kronis, ya, yang misalnya ada jantung yang koroner dan sebagainya, diharapkan bisa melatihnya pagi, ya, pagi hari dan sore hari atau malam menjelang tidur, ya, sebelum tidur. Itu insya Allah sangat bermanfaat di antara waktu 1 sampai 3 bulan, Ibu, ya. Kalau kita lakukan itu setiap hari, insya Allah penyakit kronis yang kita derita itu 1 sampai 3 bulan akan mengalami kesembuhan. Dalam pengalaman saya itu kesembuhannya yang sangat luar biasa. Karena apa? Sampai stroke pun itu tidak meninggalkan bekas, ya. Walaupun stroke, ya, itu tidak meninggalkan bekas. Gerakannya pun sulit, gitu ya, karena stroke-nya parah. Itu kalau dilatih 1 sampai 3 bulan itu akan, ya, dalam pengalaman saya yang saya buktikan sendiri, itu memang 1 sampai 3 bulan itu mengalami kesembuhan, baik jantung koroner, aritmia jantung yang mau dipasang pacu itu tidak jadi dipasang pacu, koroner juga tidak jadi dipasang ring, ya, kalau dilakukan dengan rutin
sehari 2 kali. Itu dosis untuk pengobatan. Baik, saya kira kita lanjutkan dulu dengan presentasi saya. Apa dari Pak Ajim atau dari Anung presentasinya, Pak? Pak Pujo pakai laptop? Ya, pakai Pak. Oh ya, silakan ya dari tempat Pak Pujo, silakan. Oke, Sebentar, oke. saya Ya, buat tutup Pak Pujo dulu. bisa. Ya, silakan Pak Pujo. Ya. Bentar, saya- Atau mau dari saya aja Pak Pujo? Oh iya boleh deh. Baik. Saya apa namanya agak susah buka ininya nih. Oke, baik, baik. Sudah? Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa koreo olahraga pernafasan baik di dalam negeri di Indonesia yang saya juga tekuni ya pada masa lalu, bentar Pak, ini listrik saya bukannya low. Ya, itu secara umum dibuat berdasarkan pendekatan energi vital atau Qi, ya, atau medis timur dengan meridian, ya, atau meridian akupunktur maupun meridian apa namanya pijat refleksi. Walaupun bagi beberapa desain yang unik dari video tersebut dapat juga dibahas dari pendekatan fisik atau medis barat. Sebagai contoh kali ini akan saya sajikan latihan olahraga pernapasan untuk kesehatan yang disusun koreonya oleh Prof. Linhausen, yaitu Tai Chi Qigong 18. Nah, ini bisa diakses Ibu kalau Ibu Bapak mau melihat di YouTube, itu banyak sekali Tai Chi Qigong 18 ini dibicarakan orang yang sudah populer di seluruh dunia dan diadopsi di Indonesia ya oleh senam tera maupun Porti. Nah, terapi dalam Tai Chi Qigong ini, Tai Chi Qigong, ya lanjut Pak. Ya, dari pencermatan terhadap gerakan yang merupakan gabungan teknik Qigong, ya, saya baca ini Qigong tulisannya dan Tai Chi, dapat dibahas 3 terapi yang terdapat dalam video dalam koreo ini. Yaitu yang pertama adalah terapi fisik yang insya Allah bisa diperkenalkan di dunia medis. Lalu terapi energi khusus ini untuk pengobatan timur yang dimaksud adalah energi vital dan terapi meditatif. Satu paket gerakan yang tadi Bapak Ibu coba latih itu mengandung 3 terapi ini sekaligus. Ya, untuk latihan kali ini akan dibahas secara terapi fisik yang terkait dengan kesehatan tubuh kita. Namun nanti juga ada pertanyaan tentang terapi energi dan terapi meditatif akan dibahas sedikit yang berkaitan dengan masalah ini.
Lanjut. Ya, sikap umum Tai Chi Qigong. Ya, sikap umum yang harus dijaga dari seluruh gerakan Tai Chi Qigong itu diperoleh dari kuda-kuda yang dipilih dan dapat diterjemahkan melalui ilmu kinesiologi, ya, ilmu gerak tubuh manusia, ya, berupa kaki dibuka selebar bahu dan sejajar. Nah, kaki dibuka selebar bahu dan sejajar ini telapak kakinya tolong dibuat sejajar, Bapak Ibu. Mungkin tadi belum ya, belum diterangkan ya. Selama ini kita belajar berdiri itu langsung saja dan tidak pernah mencoba melatih dengan kaki itu sejajar bentuk angka 11. Ya, kuda-kuda ini ada hukum kinesiologi namanya, yaitu bahwa makin hukumnya bunyinya begini, makin lebar bidang tumpuan itu makin stabil. Jadi kalau bidang tumpuan kaki kita makin lebar itu makin stabil, tetapi tidak luas, ya, makin kaku, ya. Lalu makin sempit bidang tumpuan, ya, kurang stabil tetapi luas. Nah, kaki dibuka selebar bahu dan sejajar ini menunjukkan prinsip dari kinesiologi tersebut memenuhi, ya, standar stabil dan luas. Sehingga sikap umum ini harus dijaga. Jadi stabil dan luas ini harus dijaga sejak awal gerakan sampai akhir. Jadi tidak boleh ada terasa seperti mau jatuh ke kiri atau ke kanan atau ke depan, ya, karena terlalu condong. Nah, sikap umum Tai Chi Qigong ini, ya, gerakan yang berpotensi keseimbangan dan keluasan, ya, hilangnya keseimbangan dan keluasan, seperti badan terlalu condong, kuda-kuda terlalu jauh, dan kaki mendekati garis lurus. Misalnya kaki maju ke depan, lalu kaki itu mendekati tumit dan kaki depan, kaki yang ada di depan, tumit yang ada di belakang, itu dua kaki itu mendekati garis lurus, itu berarti hilang, ya, keseimbangan atau hilang kestabilan. Sehingga gerakan menjadi kaku dan cenderung mudah jatuh ke kiri, kanan, atau ke depan. Ini harus dihindari, ya. Atau juga menghilangkan keluasan seperti ada main otot di tangan, ya. Kalau tangan kita itu misalnya menjulur sampai lurus, ya, tidak ada menjulur sampai lurus sehingga siku itu kaku, menjadi siku itu menjadi kaku. Itu harus dihindari. Ya, ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa gerakan harus dilakukan sesuai kemampuan, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk supaya tidak kehilangan keseimbangan, untuk supaya tetap luas, itu harus dilakukan sesuai kemampuan, ya. Sehingga bagi yang sedang sakit seperti stroke maupun lemah kaki, ya, dapat dilakukan dengan duduk, ya. Jadi inilah memang harus gitu, ya. Jadi bukan hanya karena tidak bisa, tapi memang harus dilakukan sesuai kemampuan. Baik, lanjut. Ya, pembahasan gerakan. Ya, setelah kita ketahui tentang kaki, kita perlu meninjau tentang fungsi dari tangan dalam gerakan yang luas. Kalau gerakan olahraga umum biasa, kita selalu menggunakan otot. Otot tangan kita latih karena supaya melatih kekuatan otot dan kelenturannya. Tetapi dalam hal ini kita tidak boleh menggunakan otot tangan, ya, yang terlalu kuat. Mengapa? Karena memang oksigen, ya, yang kita hirup itu akan digunakan oleh organ dalam tubuh kita. Sehingga secara fungsi tangan di dalam gerakan ini adalah membuat bentuk yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, ya, nanti dalam video, ya, ketika dalam posisi netral, ya, tidak ke kiri dan kanan, kita bisa melihat bentuk tangan yang benar. Sehingga pergerakan tubuh dapat terbentuk dengan tepat. Jadi yang diarah adalah pergerakan tubuh terbentuk dengan tepat dan berpengaruh terhadap organ dalam tubuh yang menjadi sasaran gerakan, ya, untuk mendapatkan oksigen lebih banyak.
Ini tujuan fungsi dari tangan. Ya, pembahasan gerakan masih lanjut. Bentuk tangan ini terlihat pada awal gerakan ketika peraga menghadap ke depan dan ketika peraga menggerakkan bentuk tangan itu. Jadi seperti tadi kalau Bapak Ibu melihat contoh memutar roda, ya, tadi ada putaran roda yang ke atas ke bawah, ya, tangan itu, dua tangan itu sejajar, ya, Ibu. Telapak tangannya sejajar menghadap ke bawah, lalu yang diputar adalah pundaknya. Itu contoh gerakan di mana bentuk tangan tidak berubah, ketika diangkat ke atas pun tidak berubah. Atau ketika menjulurkan tinju tadi, ya, ketika menjulurkan tinju maka tangan itu harus dalam posisi, ya, keduanya itu dalam posisi 90 derajat, ya, dalam posisi 90 derajat ke depan, ya, tidak boleh ke kiri atau ke kanan yang mengakibatkan ada pergerakan otot, ya, ada permainan otot. Nah, rongga-rongga tubuh dimaksud adalah rongga dada, rongga perut, rongga panggul, rongga tulang belakang. Ini gerakan inilah yang diharapkan terjadi ketika tangan itu membuat bentuk. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ya. Bentuk tangan itu yang dimaksud bentuk yang bagaimana ya, Pak? Ya, oh ya, siap, baik. Bentuk tangan itu Ibu melihat nanti menghadapnya kemana, ya, menghadapnya kemana, ya, itu harus diperhatikan. Telapak tangan itu menghadap kemana, gitu ya. Satu. Lalu yang kedua, bentuk tangan ini seperti tadi ada gerakan nanti mengayun. Atau tangan itu bersilang, ya, bentuk tangan bersilang, ya, ada tadi gerakan tangan bersilang, ya. Bersilangan itu adalah dua jari sebelum pergelangan tangan, itu harus dipertahankan, ya, ketika dari bawah naik ke atas itu harus dipertahankan sampai di atas, baru buka ketika ada lepas nafas, ya, seperti itu, Bu. Bentuk tangan seperti itu maksudnya. Bisa jelas, Bu? Ya, jelas, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi barangkali? Belum ada, ya? Dua jari tadi, Pak. Ya, dua jari setelah pergelangan, Ibu, silangnya. Kalau bersilang. Tadi ada bersilang kan? Ada gerakan yang tangan bersilang, ya, Ibu? Ya, coba Ibu tangannya disilangkan, coba. Dilihatkan di kamera, coba. Yang disilang maksudnya. Tangannya bersilang. Nah, gitu, ya. Itu nanti bersilangnya, ya. Bersilangnya dua jari setelah pergelangan, ya, gitu, kira-kira begitu, Bu, ya, bersilang, ya, seperti itu ada dua gerakan tadi yang kita menyilangkan tangan, ya, Ibu, ya, itu bersilangnya dua jari setelah pergelangan, atau kalau dalam akupunktur itu titik titik selaput jantung, ya, berkaitan dengan titik selaput jantung. Baik, kita lanjutkan. Apa ada lagi, Ibu? Ya, kita lanjutkan dulu, ya. Kita bahas gerakan 1 sampai 3. Ya, nama gerakan ini nanti akan saya sampaikan berdasarkan arahan guru saya, ya, mendiang Bapak Bambang Sutomo. Dan selanjutnya dari nama gerakan itu nanti disusul, ya, pembahasan bentuk tangan, lalu cara melakukan gerakan dan fungsi dari gerakan itu, ya, serta manfaatnya, gitu, ya. Baik, lanjut, ya. Gerakan yang pertama, ya, tadi bangkit mengatur nafas, gerakan bangkit mengatur nafas, ya. Bentuk tangan, ya, kedua lengan selebar bahu, ya, dengan telapak sejajar menghadap ke bawah, ya. Jadi dua telapak tangan sejajar menghadap ke bawah dan kendor, ya, ada di atas tapi tidak melekat, ya, pada lutut, tapi ada di atas lutut. Itulah gerakan bentuk lengan, bentuk tangan.
Ya. Lalu gerakan sambil menarik nafas, lengan kendor, tetap kendor ya, diangkat setinggi bahu, ya, kemudian melepas nafas, lengan diturunkan kembali, ya, lutut ditekuk, ya, lutut ditekuk, telapak mencapai di atas lutut. Siku dan pergelangan harus kendor, tidak boleh lurus ya, seperti gerakan-gerakan aerobik itu tidak boleh, ya, harus kendor. Gerakan ini diulang 6 kali, ya. Baik, lanjut. Ya, terus terlalu cepat. Fungsi gerakan itu adalah mempersiapkan tubuh untuk menerima udara atau oksigen dalam kapasitas yang lebih besar. Nah, kapasitas yang lebih besar ini sebetulnya, Bapak Ibu, kalau kita bernafas biasa, kita hanya mendapatkan sejumlah udara sebesar 500 cc kalau kita sedang bernapas biasa, ya, per menit, ya, 500 cc per menit. Tapi kalau kita menggunakan nafas panjang, ya, lalu panjang, napas panjang dan hembusnya juga panjang, itu kita menggunakan kapasitas bisa mencapai 3.000 atau 4.000 cc. Sehingga tubuh kita ini memang untuk menerima oksigen perlu sebuah persiapan, ya. Jadi tidak langsung besar, karena nanti di dalam seluruh gerakan itu nanti ada yang paru-paru itu betul-betul memaksimalkan dalam menghirup udara. Nah, ini adalah persiapan tubuh untuk menerima udara atau oksigen dalam kapasitas yang lebih besar. Manfaatnya yaitu peningkatan aktivitas secara bertahap yang berkaitan dengan latihan seluruh organ dalam tubuh. Ini manfaat dari gerakan yang pertama. Ada pertanyaan barangkali yang tadi kita sudah coba? Ya. Baik. Gerakan melapangkan dada. Ya, bentuk tangan, kedua telapak tangan saling berhadapan di depan dada menjauh, ya, lengan lengkung, telapak saling mendekat, ya, ujung-ujung jari saling berhadapan pada akhirnya. Nah, gerakan ya sambil menarik nafas dari telapak tangan di atas lutut, mengangkat lengan setinggi bahu, ya, menghadapkan kedua telapak tangan dan saling menjauhkannya, ya, menjauhkan dua telapak tangan tersebut. Lanjut. Sambil melepas napas, ya, mendekatkan kedua telapak tangan sampai kedua ujung jari saling berdekatan dengan telapak tangan menghadap ke dalam tubuh, ya. Siku dan pergelangan lengkung kendor, kemudian menghadapkan telapak tangan ke bawah dan menurunkan lengan kembali ke atas lutut. Nah, gerakan ini merupakan diulang 6 kali. Fungsi gerakan itu menyiapkan paru-paru untuk mendapatkan oksigen dalam kapasitas yang lebih besar dan mengeluarkan CO2 lebih besar. Manfaat ya adalah meningkatkan kemampuan alveoli dan paru-paru. Ya, alveoli ini adalah apa namanya, kelenjar tempat pertukaran oksigen dan CO2. Ini sehingga paru-paru kita betul-betul siap ya untuk melanjutkan gerakan yang berikut. Perlu dipahami bahwa paru-paru adalah satu-satunya organ yang tidak memiliki otot, ya, Bapak Ibu, sehingga dia tidak bisa meluas atau menyempit itu dengan bantuan syaraf atau otot, melainkan paru-paru ini bergerak sesuai dengan pergerakan rongga dada. Sehingga kalau kita melakukan latihan, betul-betul harus kita lihat rongga dada kita ini bergerak kemana, apakah sedang mengunci atau bagaimana, nanti itu adalah gerakan lanjutan dari paru-paru. Baik, lanjut. Mengayun pelangi ya, gerakan 3 tadi yang ke arah kiri tarik nafas, ke arah kanan lepas nafas, itu namanya gerakan mengayun pelangi. Bentuk tangan
kedua telapak tangan saling berhadapan di atas kepala. Nanti kalau kita lihat di atas kepala, kedua telapak tangan ya di atas kepala berjarak rencang satu tangan. Gerakan sambil menarik napas, mengangkat kedua tangan ke atas kepala, menghadapkan kedua telapak tangan, pindahkan beban tubuh ke kaki kanan yang ditekuk, lalu kaki kiri lurus kendor dengan mengarahkan telapak kaki ke arah kiri, sejajar pundak dan pandangan menengok ke arah kiri, melihat telapak tangan tersebut sambil telapak kanan ditempatkan di atas ubun-ubun atau di atas kepala atau ubun-ubun. Jadi tolong ubun-ubunnya betul-betul di atas ya Ibu, di atas ubun-ubun. Lalu ini waktu tarik napas. Ya, kemudian lanjutan. Sambil melepaskan napas, arahkan telapak kanan ke kanan ya, dengan jarak yang tetap dengan telapak kiri ditempatkan di atas kepala, ubun-ubun, beban tubuh dipindahkan ke kaki kiri dengan menggeser pinggul. Nah, pada gerakan ini sering ya para pegiat itu tidak melakukan pemindahan pinggul, tapi melakukan gerakan kaki diluruskan dulu sehingga pinggul naik dan lalu turun lagi. Ya, nah ini tidak diperkenankan ya, tapi yang diperkenankan adalah menggeser pinggul. Jadi kaki tetap dalam posisi kuda-kuda ya, tekuk, tinggal geser kiri dan kanan. Nah, tadi sedikit saya melihat ada gerakan yang ke kiri atau ke kanannya terlalu jauh. Ya, cukup dirasakan bahwa ke kiri dan ke kanannya itu sudah membebani kaki kita yang harus mendapatkan beban dari tubuh kita. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau terlalu jauh nanti terasa agak hilang keseimbangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Gerakan ini diulang 6 kali. Ya, fungsi gerakan mempersiapkan peredaran darah dari dan menuju jantung dengan pasukan oksigen yang lebih besar. Ya, manfaatnya adalah memperbaiki fungsi jantung. Ini manfaat dari gerakan membelai mega tadi ya, gerakan ketiga. Baik Ibu, mungkin presentasinya di sini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu pada ini. Pak Pujo mau nanya aja, bedanya kalau meluruskan dulu gerakan ketiga ini yang terakhir, Ya. sama memindahkan pinggul ke kiri dan ke kanan, itu bedanya apa Pak? Maksudnya manfaatnya apa, kekurangannya apa gitu loh? Ya, jadi kalau dilakukan kita naik, ya kita naik, pinggul itu naik, itu tubuh mengalami kehilangan beban ya sesaat. Nah, ini kekurangannya. Jadi kehilangan beban ya satu, lalu yang kedua kehilangan beban ini mengakibatkan ya bahwa tenaga ya dari kaki itu juga hilang gitu ya. Satu. Lalu yang kedua, sebenarnya ada filosofi di dalam gerakan Tai Chi maupun Qigong. Filosofinya adalah tenaga atau power itu datang dari kaki, ya, naik ke atas, terus ke pinggul, dari pinggul sampai ke ujung tangan, ya. Jadi tapi di ujung tangan sudah nggak ada sisanya lagi tenaga itu ada di bawah, ya. Itu seperti itu. Nah, kalau tidak dilakukan seperti itu gerakan katup jantung ya saya kira ya. Tekanan kepada jantung itu menjadi juga menurun.
Sasaran gerakan ini kan jantung. Izin Pak, bedanya Ya. dengan melalui hidung bedanya apa Pak? Ya, bedanya begini Pak, Pak Gun. Kalau cuaca dingin, ya, jadi ketika cuaca dingin, misalnya kita ada di puncak, kita latihan, maka gunakan pernapasan tarik melalui hidung, lepas juga melalui hidung. Karena kalau tarik melalui hidung dan lepas melalui mulut, nanti akan ada terasa kering ya di leher kita. Jadi kelembaban dari leher kita itu berkurang terlalu drastis kalau kita gunakan mulut dalam melepas nafas. Ya, misalnya kita latihan juga di ruang ber-AC boleh ya, latihan di ruang ber-AC boleh ya. Itu ya usahakan hidung dengan hidung supaya kelembaban di saluran pernapasan kita itu terjaga, lebih terkendali. Begitu Pak Gun. Baiknya gerakan ini dilakukan di lapangan atau di ruang tertutup, Pak Pujo? Boleh, di mana aja boleh. Ya, tapi seperti tadi Mas Santer mengatakan mau latihan 10 kali sehari juga boleh. Gitu ya. Artinya bahwa tempat tidak masalah. Yang penting udaranya bersih lah, kira-kira gitu ya, diusahakan udara itu bersih. Baik Pak, makasih Pak Pujo. Sama-sama Pak Gun. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak Pujo mau nanya lagi mengenai pernafasan. Iya. Tadi di ruangan ber-AC Ya. itu tariknya hidung melalui hidung, maksudnya keluar juga melalui hidung. Iya. Iya, Begitu betul kan, Bu. Pak? Betul kan Pak ya? Iya, iya. Kalau kita di luar di lapangan, Ya, di berarti- luar lapangan tergantung cuacanya, Ibu Jess. Tergantung cuacanya, apakah cuaca itu dingin atau cuaca itu cukup hangat, ya. Kalau Ya. cuaca dingin, kita usahakan untuk menjaga kelembaban di dalam saluran pernapasan kita, itu jangan menggunakan waktu melepas napas melalui mulut. Karena kalau melalui mulut, kering ya. ya nanti tenggorokan kita sakit, Bu. Oh. Ya, karena itu sebetulnya menurun kelembaban terlalu cepat. Kalau kita gunakan hidung, itu kelembaban di ruang pernapasan itu bisa lebih terkendali gitu. Tapi maksud saya tetap bermanfaat gitu ya. Oh, tetap Ibu. Soal manfaatnya tetap bermanfaat. Ya. Pak, sama tadi kan Bapak bilang jangan memakai otot waktu ke depan begini ya. Iya, waktu mendorong itu tidak boleh pakai otot. Ya. Jadi lembut kayak orang nari gitu Pak? Malah mungkin lebih Bu ya. Kalau di istilah Tai Chi itu gerakan yang kosong sama sekali gitu ya. Ya. Jadi gerakan yang kosong. Kalau menari masih ada permainan otot, kelembutan. Ya, kelembutan otot. Oh, jadi ini sama Masih sekali ada. tanpa tenaga. Iya, betul-betul tanpa tenaga, dan itu didorong ya, sebetulnya gerakan mendorong itu dorongnya dari daerah pinggul, Ibu. Oh, dari pinggul. Enggak, Iya. maksudnya kan tangannya begini kan berarti Ya, hanya siku menjulur ya? saja. Ya, hanya menjulur saja. Jadi meminimalisir peran otot di sini supaya oksigen yang kita hirup itu masuk ya ke dalam tubuh kita. Ya, gerakan melepas, Bu. Biasanya kalau menjulur melepas, dan mendorongnya itu 90 derajat dari tubuh kita, Bu. Tangan itu harus selalu 90 derajat. 90 derajat tuh di sini apa sini, Pak? Di siku, di pundak, di pundak. Oh, sini. Ya, gerakan di pundak itu tangan kita menjulurnya 90 derajat. Jadi berarti, sambil pinggul diputar, Ibu. Pinggulnya Jadi diputar ya? Ya, pinggulnya diputar dari bawah, diputar sehingga tetap menjulurnya ke depan, tapi karena berputar pinggul dia seakan-akan ke samping. Berarti yang mendorong. Ya, dari pinggul. Ya, makasih Pak. Ya, ya, supaya tidak ada permainan otot pinggang. Ya, di pinggang kita ada otot juga, Bu. Kalau otot itu kaku, maka energi hasil olah nafas atau oksigen itu nanti akan terhambat di otot kita yang ada di pinggang.
Karena tujuan kita adalah menyampaikan oksigen hasil olah nafas ini ke dalam organ dalam tubuh kita kan itu. Oh iya. Berarti kalau pinggul bergerak berarti otot pinggul dong, Pak? Iya, kalau kalau pinggangnya bergerak, ya itu otot pinggang. Tapi Iya, kalau berarti- pinggul itu kan sendinya sendi peluru ya Ibu, sendi Iya, peluru kan. hampir tidak bergerak karena kaki kita ikut bergerak kan sebenarnya. Oh iya iya. Iya. Iya, kaki kita ikut bergerak, ya bergerak ke bawah, ya atau ke atas. Ya. Ya, nanti dicoba lagi, Pak. Jadi sendi pinggang itu ngikutin sendi pinggul ya? Ya, jadi pinggang itu nggak boleh berputar Bu, supaya jangan otot, ya. Ya, oke. Ya. Baik. Jadi pinggul yang bergerak. Jadi nanti kaki yang ya salah satu kaki lutut turun, ya yang satu naik satu turun, ya gitu. Baik, makasih Pak. Latihan dulu nih, baru bisa tahu banget. Pak, mau tanya Pak, Yuk, kalau saya tuh kan ada radang sendi lutut tuh ya sedikit sih, baru radang apa Bu? Sendi lutut, osteoartritis. Artritis ya. Itu supaya pas kuda-kuda itu nggak membebani lutut gimana ya Pak? Ya, sebenarnya Ibu, lutut itu terbebani ketika kaki kita tuh mengunci lututnya. Kalau lutut harusnya nggak membebani ya? Kalau yang ya, nggak boleh dibebani, Bu. Seharusnya beban itu jatuh ke otot, Ibu. Otot kaki. Ya. Jadi kalau kita kendor, Ibu biasanya misalnya nyuci piring di dapur ya, tolong lututnya itu jangan dikunci, Bu. Ngerti nggak, Bu? Paham ya, Bu? Artinya kaki kita jangan lurus. Nekuk ya? Agak nekuk. Iya, harus agak sedikit nekuk. Gitu ya. Gitu. Ya, insya Allah sih bisa disembuhkan kalau kita Ibu melatihnya dengan dosis 2 kali sehari, Bu. Karena soalnya saya pernah itu Pak, pernah ikut yoga itu malah kumat. iya. Karena yoga sebetulnya lebih banyak ototnya, Bu. Pernapasannya agak kurang. Dan ini saya dapat dari pakar aerobik ya, dokter Angkatan Udara Amerika. Ya, dia mengatakan bahwa semua penyakit itu akibat tubuh kita kekurangan oksigen. Dan di dalam penelitian seberapa kurangnya oksigen kita dalam satu hari itu sekitar satu hari itu kita kekurangan oksigen 860.000 cc, Bu. Satu hari ya, karena pernapasan kita yang biasa itu tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen di tubuh kita. Ini yang masalah, Ibu. Sehingga memang apa yang dinyalakan oleh dokter Angkatan Udara Amerika ini merupakan satu kenyataan hasil penelitian. Memang demikian. Jadi apapun penyakit kita, itu penyebabnya adalah organ tubuh kita kekurangan oksigen. Dan peluang untuk melatih mendapatkan oksigen lebih banyak itu besar karena kapasitas paru-paru kita ketika kita menghirup nafas panjang itu sekitar bisa sampai 3.000 cc, 4.000 sampai 3.000 sampai 5.000 cc. Ketika kita tarik nafas panjang, tarik gitu ya, itu kita bisa sampai 5.000 cc sekali tarik. Sementara kalau kita napas biasa, kita hanya mendapatkan 500 cc udara. Ya, artinya kita sehari-hari nggak pernah olahraga pernapasan, kita hanya aktivitas sehari-hari itu kita pasti kekurangan oksigen. Dan itulah penyebab salah satu penyebab dari penyakit yang kita derita. Itu. Izin lagi Pak, Yuk. mau nanya Pak, berhubungan yang tadi ada yang bicara masalah soal yoga, itu pernafasan ada yang lidah ditekuk ke atas langit-langit, itu fungsinya untuk apa Pak? Oh ya, itu untuk menyambung meridian, Pak. Jadi lidah disentuhkan ke langit-langit, itu dicari sebagian yang paling lunak di langit-langit. Biasanya kita geli kalau lidah itu kita sentuhkan ke langit-langit.
ada rasa yang lebih sensitif geli. Nah, itulah tempat di mana menempatkan lidah di langit-langit. Itu fungsinya nanti bahasanya ada di terapi energi, Pak. Dan itu adalah menyambungkan menghubungkan namanya meridian akupunktur atau meridian chi meridian. Oke, baik Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Masih ada Boleh lagi? tanya Pak Pujo? Ya. Ini yang latihan pernafasan saya pernah ikut Buteyko breathing itu Pak. Apa? Buteyko. Ya. Buteyko breathing itu juga untuk membantu memperbaiki pola nafas begitu loh Pak. Ini Ya. bedanya sama yang Bapak berikan saat ini tuh apa ya Pak? Sama Buteyko. Ya, saya kebetulan waktu itu belum pernah tahu ya Bu ya. Kebetulan belum pernah tahu bagaimana teknik bernafasnya. Tapi memang olahraga pernafasan ini sangat majemuk ya. Secara teknis itu majemuk. Ya, jadi ada istilah-istilah menggunakan pernapasan perut, pernapasan dada, gitu ya. Ada istilah-istilah seperti itu. Nah, saya belum pernah tahu. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit pernapasannya seperti apa ya, Bu ya. Satu, lalu yang kedua, gerakannya apakah tetap halus, lembut, atau dia keras? Karena ada teknik pernapasan untuk bela diri itu juga keras, teknik keras ya. Dia bernafas tapi menggunakan otot ya untuk mengarahkan oksigen hasil olah nafasnya itu ke otot gitu ya. Ini yang mana Bu? Kalau ini Pak kita berada dalam posisi apapun itu bisa karena kita diminta untuk mengambil nafas itu dari diafragma Pak, bukan dari dada ya. Ya. Lalu disarankan untuk menggunakan hidung, jadi tidak mulut ya. Jadi bernafas itu seirit mungkin menggunakan hidung. Jadi itu aja sih kuncinya sih Pak. Lalu ada penahanan napas nggak? Ada. Jadi ada kita tarik nafas, lalu tahan seberapa mampunya, baru dikeluarkan lagi. Tapi lewat hidung. Iya. Lewat mulut. Ya Ibu. Jadi kalau pernapasan itu diistilahkan dengan pernapasan segitiga Ibu. Jadi Oke, Pak. tarik lewat hidung, tahan, kemudian lepasnya memang harus lewat hidung, nggak boleh lewat mulut. Kalau ini nanti tarik atau keluar inhale exhale-nya hidung, Pak. Iya, Tapi tetap hidung diafragma. karena dia pakai penahanan napas, Bu. Oh iya, baik, Pak. Ya. Itu mirip sama-sama aja kan Pak, bisa digunakan aja di apa maksud saya? Saya melihatnya dari segi keamanan, kalau yang ini Tai Chi Qigong itu adalah pernapasan linier namanya, tarik lepas tanpa ditahan. Pernapasannya sama diafragma, ya. Pernapasannya sama diafragma juga. Seharusnya nih nanti Bapak Ibu belajar pernapasan diafragma ya. Kalau yang yoga mungkin sudah biasa. Lalu ada ya pernapasan diafragma itu ketika tarik nafas itu perut dikembungkan atau boleh dikata dikendorkan. Lalu ketika lepas nafas otot perut dikencangkan, dinaikkan sampai dari kalau bisa dari arah dubur itu juga ikut naik, gitu ya. Melepaskannya seperti itu, tarik lepasnya seperti itu. Tapi kalau ya perut dikempeskan, ya perut dikempeskan kalau lepas nafas. Nah ini disebut pernapasan linier, dia tidak menggunakan tahan, ya. Karena pernapasan dengan menggunakan tahan itu memang ada sedikit risiko, ya. Lalu yang berikut kelebihan dari Tai Chi Qigong ini yang saya lihat adalah dinamisnya pergerakan rongga dada, Ibu. Sehingga paru-paru terlatih ke berbagai arah dan paru-paru betul-betul seluruh area paru-parunya terlatih dengan baik. Ini untuk asma itu sangat cepat sekali sembuhnya kalau menggunakan teknik Tai Chi Qigong ini. Itu Bu.
Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ya baik, sebagai tambahan Ibu, memang teknik pernapas ini sangat luas ya Bapak Ibu. Jadi pernapasan itu bisa namanya pernapasan linier yang kita lakukan tadi, ada pernapasan segitiga gitu ya, tarik tahan lepas, ada pernapasan segi empat. Menurut salah seorang pakar dari Bandung, teknik-teknik ini boleh dilatih tapi harus bertahap ya, tidak boleh langsung. Karena itu betul-betul membebani paru-paru dan jantung kita dalam berlatih pernapasan. Ya. Makanya saya pilih untuk kesehatan masyarakat. Artinya masyarakat mudah melakukannya dan tidak mengandung risiko di rumah. Itu pernapasan yang linier. Ini yang saya pilih. Ya. Saya sendiri sih pernah berlatih pernapasan yang tingkat segitiga maupun segi empat. Baik. Pak Pujo, ada satu pertanyaan dari Ibu Hendrawati Harja di Purbalingga. Pertanyaannya, apakah Tai Chi ini bagus bagi yang mempunyai asma? Ya, yang paling banyak sembuh dan pengalaman saya, asma dengan tingkat yang sangat berat. Ya, asma yang terberat itu kalau setiap kali kambuh dia pasti masuk ke UGD. Ya, jadi Ibu itu insya Allah sangat bermanfaat untuk menyembuhkan ini. Betul-betul dengan kesembuhan yang sempurna. Ya, ada 2 kasus saya temui ibu-ibu yang usianya sudah mendekati 60 barangkali waktu itu napasnya bunyi asmanya tuh bunyi nih gitu ya, sampai beliau malu ketemu kita waktu itu pertama kali, dan itu badannya gemuk ya, obesitas. Alhamdulillah dengan teknik ini seminggu 3 kali berlatih ya, nggak perlu setiap hari, tidak perlu setiap hari, seminggu 3 kali berlatih itu tidak kambuh lagi dan bernapas sempurna. Ada lagi satu anak muda yang memang disuruh oleh dokter untuk berolahraga. Pada waktu itu yang olahraga yang ditemuinya adalah aerobik. Itu habis aerobik selalu pingsan dan dibawa ke UGD. Alhamdulillah setelah berlatih ini ya dalam kurun 3 bulan gitu ya, itu berhasil sembuh dari asma. Saya sangat menganjurkan bagi penderita asma untuk melatih ini dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Pujo. Sudah terjawab ya Bu Hendrawati? Ya, Bu Hendra. Sudah Ibu, Bu Hendra. Insya Allah ini luar biasa. Saya menganggap bahwa olahraga pernapasan ini ya, dengan izin Tuhan, izin Allah, itu merupakan satu cara pengobatan self healing ya, terapi mandiri yang sangat baik menolong. Saya boleh dikatakan sejak kecil mengalami 2 masalah yang besar ya, itu diabetes dan gejala turun berok ya. Itu alhamdulillah tidak sampai terjadi komplikasi yang lain dan tidak sampai operasi ya turun berok saya. Cukup? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, silakan Pak Jim. Saya kembalikan ke Pak Jim. Ya, baik. Terima kasih Pak Pujo untuk acara hari ini. Ibu Bapak semuanya kita berikan aplaus untuk Pak Pujo. Terima kasih. Ya, sebelum kita berpisah, saya ingin menyampaikan kepada Ibu Bapak semuanya, kami akan membuat WA group ya untuk Ibu Bapak yang hadir pada pagi ini maupun yang sudah daftar mungkin karena satu dengan lain hal ada teman-teman kita yang belum bisa hadir. Nah, nanti di dalam grup ini kalau kita tetap akan bersama-sama dengan Pak Pujo. Jika Ibu Bapak masih ada pertanyaan, tentu juga masih bisa disampaikan kepada Pak Pujo dan tentunya Pak Pujo secara berkala akan juga membagikan
tips-tips kepada ibu bapak semuanya untuk senam pernapasan ini. Dan jangan lupa pada hari Rabu yang akan datang pada jam yang sama kita akan bertemu kembali dan kembali akan berlatih bersama dengan Pak Pujo, dan juga Pak Pujo akan menjelaskan gerakan yang berikutnya. Kalau hari ini Pak Pujo sudah berbagi tentang teknis bagaimana kita melakukan gerakan 1-3, dan nanti yang berikutnya sampai nanti 18 gerakan ini. Dan informasi untuk Ibu Bapak, ini 18 gerakan ini selesai bukan berarti sudah selesai, masih banyak ilmu yang akan dibagikan oleh Pak Pujo ya. Jadi tetaplah kita bersama-sama seperti yang di awal saya bilang, semakin sehat kualitas hidup kita makin baik. Insya Allah bahkan bukan hanya buat kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Ya, baik, sebelum kita berpisah, Ibu Bapak mohon tidak keberatan untuk kita foto bersama. Silakan dibuka videonya. Ya, nanti saya juga akan sharekan di dalam grup. Dan untuk kita foto ini mohon ditahan, jangan chat dulu supaya wajah teman-teman kita tidak tertutup oleh chat. Silakan Ibu Bapak videonya dibuka. Ya, sekarang kita masih tersisa 23 orang, cukup satu aja. Boleh lagi yang dibuka kalau yang masih sempat dengar? Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Yang mau bergaya boleh juga, silakan aja. Mungkin dengan gerakan Tai Chi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak semuanya atas kebersamaannya sekali lagi. Pak Pujo, banyak terima kasih untuk ilmu yang sudah Terima dibagikan kasih kepada Pak kita Pujo, hari terima kasih ini. Pak Jin, Ya. semuanya terima Ya. kasih. Baik, semuanya Ibu Bapak selamat tetap beraktivitas pada hari ini, dan ingat kita setiap hari selalu sehat, tetap berlatih apa yang sudah dibagikan oleh Pak Pujo, ya. Bahkan Pak Pujo mengatakan satu hari kalau kita bisa latih beberapa kali, insya Allah berbagai penyakit yang mungkin saat ini kita tidak tahu barangkali sudah ada, ya bisa hilang dari tubuh kita. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Ya. Sampai bertemu pada hari Jumat, hari Rabu yang akan datang di Zoom ini, dan kita akan bertemu segera di dalam WA group kita. Ya. Terima kasih. Saya tutup ya. Ya. Iya, silakan Pak. Ya.